Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 258, Melawan Chen Xiaotian. Siapa kamu? Pertanyaan itu meluncur dari mulut Chen Xiaotian saat dia mengamati Huang Xiaolong dengan waspada. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Huang Xiaolong bukan anggota Blood Swallow School atau Nine Fian Sect. Huang Xiaolong menghadapi Chen Xiaotian, dengan acuh tak acuh berkata, siapa aku tidaklah penting. Setelah jeda sebentar, Huang Xiaolong melanjutkan, menurutku sebaiknya kau pahami bahwa tidak ada jalan keluar untukmu hari ini. Kau punya dua pilihan di depanmu, menyerah, atau mati. Huang Xiaolong tidak membuang waktu dengan omong kosong, dan meletakkan dua pilihan di atas meja untuk Chen Xiaotian dengan cara yang lugas. Chen Xiaotian melirik sekilas ke arah Geng Ken, Dusin, dan Deng Guangliang yang berdiri di belakang Huang Xiaolong. Tiba-tiba, perasaan putus asa yang dingin dan sunyi muncul dari hatinya. Apakah ini yang dirasakan saat dikhianati dan ditinggalkan? Apakah kau berencana membiarkan mereka menyerangku bersama-sama, atau satu persatu? Sambil menekan perasaan putus asa, Chen Xiaotian bertanya kepada Huang Xiaolong dengan suara kaku dan dingin. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya ke arah Geng Ken, Dusin, Deng Guangliang, dan tetua sekte magi langit lainnya, kalian semua mundur. Tidak seorang pun diizinkan bergerak tanpa perintahku. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua yang hadir tercengang oleh keputusan Huang Xiaolong. Tuan muda, ini. Geng Ken melangkah maju, ingin menghalangi Huang Xiaolong. Tidak ada seorang pun di sini yang mengetahui kekuatan sejati Chen Xiaotian lebih baik daripada dirinya. Meskipun dia harus mengakui bahwa Huang Xiaolong kuat, bagaimanapun juga Chen Xiaotian adalah seorang Xiantian tingkat ke-7. Selain itu, jika perkiraannya benar, kekuatan sejati Chen Xiaotian lebih tinggi dari itu. Minggir, bentak Huang Xiaolong. Geng Ken gemetar, segera memberi hormat dan mundur ke garis belakang tempat Dusin, Deng Guangliang, dan yang lainnya berdiri. Huang Xiaolong menatap Chen Xiaotian, jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa pergi. Chen Xiaotian melirik barisan tetua sekte Sky Magi di belakang lalu kembali menatap Huang Xiaolong, benarkah? Tampak skeptis di permukaan, tetapi hatinya gembira melihat kesombongan Huang Xiaolong. Dia tidak yakin dengan kekuatan Huang Xiaolong yang sebenarnya, tetapi menilai dari aura Huang Xiaolong, Chen Xiaotian yakin Huang Xiaolong belum menembus ordo ke-7 Xiantian. Benar. Huang Xiaolong mengiyakan dengan tenang, menangkap sekilas kegembiraan di mata Chen Xiaotian, sepertinya Chen Xiaotian ini berpikir dia akan menang atasku. Begitu balasan Huang Xiaolong datang, satu cahaya biru dan satu cahaya merah terbang keluar dari tubuh Chen Xiaotian, menyatu menjadi pohon di atas kepalanya. Sebuah pohon raksasa terwujud, diselimuti badai berwarna biru dan api merah tua. Roh bela diri tingkat 11 peringkat pertama pohon api angin. Kekuatan elemen angin dan api seketika memenuhi aula besar itu. Chen Xiaotian tidak membuang waktu untuk menyatu dengan roh bela diri pohon Windifray miliknya segera setelah memanggilnya. Setelah mengubah jiwanya, kedua lengan Chen Xiaotian berderak dan terbakar dengan api merah tua. Pada saat yang sama, angin berwarna biru bertiup ke atas dan ke bawah serta mengelilingi tubuhnya. Chen Xiaotian yang telah berubah jiwa mengambil inisiatif, melancarkan serangan terhadap Huang Xiaolong. Ia melesat maju dalam cahaya biru yang kabur dengan garis-garis merah tua, dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah ia adalah perwujudan angin. Dusin dan Deng Guangliang tidak hanya tidak dapat menangkap gerakan Chen Xiaotian, bahkan yang terkuat di antara mereka, Geng Ken, seorang Xiantian tingkat akhir tingkat ke-6, hanya dapat melihat bayangan samar. Hal ini membuat semua orang merasa khawatir. Hati-hati, Tuan Muda. Geng Ken dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berseru keras. Huang Xiaolong mencapkan tanda jiwa di setiap jiwa mereka. Karena terhubung pada tingkat jiwa, jika Huang Xiaolong meninggal, mereka juga akan mengikutinya, jiwa mereka menghadapi kehancuran. Melihat Chen Xiaotian datang ke arahnya, Huang Xiaolong melepaskan asura fisik miliknya. Sayap iblis hitam legam mengembang, dan pada saat yang sama memperlihatkan Phantom Shadow, sosok Huang Xiaolong menghilang, hanya menyisakan bayangan samar di udara. Tinju Chen Xiaotian menghantam, menembus bayangan yang tertinggal di tempat Huang Xiaolong, bayangan sisa itu mengepul seperti gumpalan asap. Serangannya hanya sia-sia, Chen Xiaotian berputar dengan ekspresi ngeri, menatap Huang Xiaolong pemuda berambut hitam ini benar-benar menghindari serangannya. Kekuatannya yang sebenarnya tidak seperti yang dikabarkan oleh rumor, dia telah lama maju ke puncak ordo ke-7 Xiantian akhir, dan dengan kekuatan elemen angin yang ditambahkan ke tubuhnya setelah transformasi jiwa, kecepatannya jauh melampaui prajurit dengan kekuatan yang sama. Meskipun begitu, Huang Xiaolong berhasil menghindari serangannya. Setelah menghindari serangan Chen Xiaotian, Huang Xiaolong berbalik dengan pedang Asura di tangannya, menebas Chen Xiaotian dari udara. Jurus keempat jurus pedang Asura, keadaan petir yang melimpah.
Badai petir turun ke aula besar, naga banjir petir yang tak terhitung jumlahnya terbentuk saat menghantam lantai, mengaum ke arah Chen Xiaotian yang menjadi sasaran. Dalam sekejap mata, Chen Xiaotian terkepung. Wajah Chen Xiaotian menjadi pucat karena situasi gawat yang tiba-tiba menimpanya. Fisik mengalir wind fire. Sambil berteriak, Chen Xiaotian memutar tubuhnya seperti awan yang menyala-nyala dan melayang ke udara, nyaris lolos dari serangan beberapa naga banjir petir. Namun, ia tidak menyangka bahwa petir berbentuk naga banjir itu bisa berubah menjadi angin kencang yang berputar-putar, mengikuti langkahnya. Setelah bertahun-tahun, Huang Xiaolong telah menyempurnakan kombinasi jurus pertama Asura Sword Skill, Tempest of Hell dan jurus kedua, Thirst of Asura, menjadi jurus keempat, State of Abundant Lightning. Saat menyerang, kilatan petir tidak dapat diprediksi, berubah menjadi badai petir yang ganas di saat berikutnya. Itu berkembang menjadi jurus yang cukup kuat. Chen Xiaotian melayang dari satu sisi ke sisi lain, mengalir tanpa henti mengikuti arus udara, berulang kali menghindari serangan naga banjir petir. Waktu berlalu dan keadaan petir berlimpah pun menghilang. Setelah dia tersambar petir secara langsung, Chen Xiaotian tampak canggung dan menderita, sebagian jubahnya hangus dan compang camping, dengan lubang-lubang hitam terbakar. Telapak api mengalir dari tinju angin. Ketika serangan Huang Xiaolong mereda, Chen Xiaotian melampiaskan amarahnya. Chen Xiaotian menyerang dengan tangan kirinya dan badai angin terbentuk di depannya, sedangkan tangan kanannya menghantam telapak tangan yang menembus ruang, menari-nari dengan api merah gelap. Sebuah pukulan dan telapak tangan bersatu dalam satu serangan, dengan dahsyat memengaruhi aliran udara di aula besar itu, sedemikian rupa sehingga Geng Ken dan sekumpulan tetua yang berdiri di tepi merasa seperti dilebur dalam tungku panas, namun pada saat yang sama, bilah-bilah angin mengiris kulit mereka. Bahkan bagi Huang Xiaolong, ini adalah pertama kalinya dia menemukan keterampilan bertarung seperti itu. Setelah sesaat terkejut, mata Huang Xiaolong berubah tajam dan dingin, mengayunkan bilah-bilah pedang di tangannya. Cahaya bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar dalam gerakan melingkar yang aneh, saat bola mata merah tua muncul entah dari mana, berputar ke arah yang sama. Cahaya bilah pedang es terbang keluar dari bola mata merah itu, menghantam tinju angin dan telapak tangan api musuh. Jauh di atas aula utama, serangkaian ledakan terdengar. Gempa susulan berupa angin dan api bergulung-gulung saat sisa-sisa cahaya pedang memantul ke segala arah, meninggalkan bekas luka yang menusuk tulang di dinding aula utama. Ketika bola mata merah tua itu muncul, Chen Xiaotian merasa pusing karena terkejut dengan pemandangan di depannya. Tidak dapat mengendalikan diri, tubuhnya bergetar saat dia menatap Huang Xiaolong dengan kaget dan gentar. Keterampilan bertarung macam apa ini? Sekarang, jelas baginya bahwa Huang Xiaolong belum mencapai Orde ke-7 Xiantian, tetapi teknik kultivasi yang dipraktikkannya tidak diragukan lagi tinggi. Oleh karena itu, tingkat ki pertempuran Huang Xiaolong melampauinya lebih dari 1 atau 2 tingkat. Selain itu, keterampilan pertempuran yang dipraktikkannya juga jauh lebih kuat, mungkin itu bahkan merupakan keterampilan pertempuran tingkat surga yang legendaris. Melihat bahwa bahkan mata reinkarnasi gagal mengatasi Chen Xiaotian, Huang Xiaolong menyadari akan sulit mengalahkan lawan jika dia tidak memanggil roh bela dirinya. Pada akhirnya, kekuatan Chen Xiaotian berada pada puncak Orde ke-7 Xiantian akhir. Dengan Chen Xiaotian, Geng Ken, dan yang lainnya menyaksikan, cahaya berkilauan keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Raungan naga mengguncang langit saat naga kembar muncul di udara naga hitam dan biru. Kekuatan naga yang luar biasa membanjiri aula seperti arus deras Bima Sakti, menyebar ke setiap sudut aula besar yang luas. Naga hitam dan biru melilit Huang Xiaolong, mirip dengan reinkarnasi Dewa Naga. Roh bela diri naga ilahi primordial kembar. Tubuh Geng Ken, Dusin, dan Deng Guangliang gemetar, menatap Huang Xiaolong dengan mata panas.